Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA TV dimanapun yang bisa menangkap siaran ini, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dibangunkan oleh Allah dalam keadaan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang selalu mengedepankan perintah-perintah Allah, di mana terbukti pada pagi hari ini kita masih terbangun untuk melaksanakan ibadah sahur, kemudian nanti sebentar lagi kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah ke masjid insyaallah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti beliau dan baik. Bapak Ibu pemirsa MTA TV yang kami hormati, pada banyak kesempatan sekian ratus kali atau ribuan kali, setiap kali Ramadan selalu para ustadz, para dai, para mubaligh menyampaikan satu ayat ini, satu ayat yang sangat familiar di telinga kita, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini sangat familiar di telinga kita. Marilah kita sejenak merunut bagaimana ayat ini turun. Bahwasanya ayat ini turun pada bulan Sya'ban, hari Senin tepatnya, pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Jadi perintah puasa itu turun pada bulan Sya'ban, kemudian nanti bulan berikutnya baru Ramadan. Jadi praktis kalau kita belajar sirah, belajar sejarah, bahwasanya Rasulullah itu nantinya melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 9 kali sampai dengan wafatnya. Di sini. Kemudian kalau kita lihat dari bagaimana urutan turun ayat ini, bahwasanya ayat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat ke-2 menurut urutan mushaf. Tapi kalau menurut urutan turun, surat Al-Baqarah adalah surat yang ke-87, termasuk surat-surat Madaniyah. Di sini disebutkan bahwasanya di awal ayat kita sebut tadi Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Alif lam mim ini adalah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kalau kita hubungkan dengan surat yang sama, ayat 183, bahwasanya perintah berpuasa ini oleh Allah diwajibkan pada kita manusia agar kita nanti menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Terus apa hubungannya antara takwa atau apa pentingnya takwa itu dalam kehidupan kita manusia? Kalau kita kembali ke depan lagi, bahwasanya Allah berfirman dalam surat As-Sams, surat ke-91. Kalau menurut urutan turun adalah surat yang ke-26 menurut urutan turun. Ada satu ayat yang sangat luar biasa untuk menjadi inspirasi buat kita semuanya, menjadi renungan buat kita semuanya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya kurang lebih, dan demi jiwa beserta penyempurnaan penciptaannya, sungguh aku ilhamkan pada jiwa itu jalan fujur dan jalan takwa. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya, yaitu dengan mengambil sikap fujur. Bahwasanya dengan ayat ini bahwasanya Allah berkehendak dengan jiwa ini, dengan jiwa takwa ini, dengan puasa ini, Allah menghendaki agar kita itu bisa mengaktifkan jiwa takwa yang ada di dalam hati kita. Di surat yang lain Allah menyampaikan, surat Ali Imran ayat 102, bagaimana satu ayat yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan setakwa-takwanya, dengan ketakwaan yang paling tinggi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di sini kita bisa melihat atau kita bisa merenungkan, bahkan sejak dari awal isi Al-Quran pun Allah menyampaikan bahwa Al-Quran adalah menjadi petunjuk hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus apakah takwa itu? Kemudian apakah pentingnya takwa dalam kehidupan kita? Kata takwa dalam Al-Quran beserta derivasi pengembangan bentuknya kurang lebih disebutkan sampai dengan 115 kali. Di situ nanti kalau kita belajar mentadaburi Al-Quran, kita nanti akan banyak bisa mengambil satu kesimpulan atau satu pelajaran bahwasanya takwa adalah puncak kemuliaan manusia, bahwasanya takwa adalah puncak solusi bagi kita yang punya masalah, bahwasanya takwa adalah menjadi puncak keberkahan, menjadi penyebab turunnya keberkahan, bahwasanya takwa adalah nanti menjadi puncak pengetahuan, juga takwa nanti adalah menjadi kunci bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Dari sini bahwasanya ketakwaan itu hendaknya menjadi sesuatu yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita ini. Terus bagaimana jalan-jalan untuk menuju takwa itu? Kalau kita kembali pada ayat tadi, pada ayat Al-Baqarah di awal tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan, diterangkan pada ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Dalam hal ini tentunya paling awal adalah Allah. Kemudian nanti kita iman pada malaikat, iman kepada adanya kitab yang diturunkan, iman kepadanya adanya rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada
qada dan qadar. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tadi kita sampaikan bahwasanya iman itu adalah pekerjaan hati. Ya. Iman adalah pekerjaan hati. Kemudian wa yuqimunas sholah, kemudian kita tuh mendirikan sholat. Bahwasanya sholat adalah pekerjaan fisik atau amalan fisik. Ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian menginfakkan harta yang Allah berikan, Allah rezekikan pada kita. Itu adalah amalan harta. Kemudian berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bahwasanya ciri-ciri orang bertakwa berikutnya adalah orang-orang yang iman kepada kitab, iman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita. Percaya pada Al-Qur'an tidak hanya sekedar dibaca, tapi tentunya perlu dipelajari, difahami, kemudian diamalkan. Maka perintahnya itu utlu ma uhiya ilakal kitab. Maka baca. Baca di sini lebih ke arah baca, pahami, dan amalkan. Perintah baca dalam Al-Qur'an ya ada dua, ada qiraah, ada tilawah. Kalau qiraah kita mungkin selama ini mengartikan membaca tanpa paham artinya. Tapi perintah utlu ma uhiya ilaikal kitab itu adalah baca, kemudian pahami isinya, kemudian amalkan semaksimalnya. Inilah ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana ending daripada orang-orang yang bertakwa itu? Maka nanti disebut pada ayat 5-nya itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam petunjuk Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Kata aflah dalam Al-Quran Allah sebutkan paling tidak 4 kali. Dan ternyata yang 2 itu merujuk pada tentang kata-kata tentang takwa ini. Qad aflaha man zakkaha. Di situ mengarah pada orang-orang yang berhasil ya untuk mensucikan jiwa itu, yaitu jiwa takwa. Ayat yang lain qad aflaha man tazakka, dan sungguh orang-orang yang berhasil mensucikan jiwa itu. Bagaimana lanjutannya itu? Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan orang-orang yang ingat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah, kemudian mereka itu sholat. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya takwa yang dimaksud dalam ayat ini itu pertama dicapai dengan iman dulu. Kalau dalam bahasa kita, dalam agama kita adalah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Iman adalah amalan hati. Yang sering disampaikan bahwasanya iman adalah yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu. Kemudian iman perlu dibuktikan dengan amalan. Apakah amalannya itu? Yaitu berupa amalan harta, amalan fisik. Amalan fisik berupa sholat, amalan harta berupa zakat, berupa infak, berupa sedekah. Juga amalan lisan kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, dengan banyak-banyak mentadaburi Al-Quran, kemudian kita berusaha mengamalkannya, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk buat kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya, sehingga kita benar-benar bisa melalui Ramadan ini, sehingga nantinya bisa menjadi orang yang bisa benar-benar meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.